Eko Devianto, saya dari jurusan D4 Arsitektur kelas 2A dengan NIM 42023 27032. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas studi rancangan saya. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis site saya. Data yang saya dapatkan, analisis saya, lahan saya berada di Jalan Ampera, dekat Jalan Karya Sosial, Kecamatan Pontianak Kota, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini data yang saya dapatkan dengan panjang 20 meter dan lebar 25 meter dengan luasan 500 meter persegi, yang dimana KLB-nya satu lantai, KDB 336,25 meter persegi, dan KDN 40,775 meter persegi. Jarak antara, dan di sini saya akan merancang tentang perpustakaan. Jarak perpustakaan saya dari instansi pendidikan, jarak lahan saya dari instansi pendidikan adalah SMP 19 Pontianak 350 meter, Pesantren Darul Naim 440 meter, SMA 08 Pontianak 690 meter, IKI PGRI 1,3 meter, 1,3 kilometer. Data yang pertama saya akan tunjukkan adalah sirkulasi. Sirkulasi di lahan saya atau di site saya berupa Jalan Ampera. Jalan Ampera yang berjarakan dengan lahan saya sekitar 20 meter. Dan letak lahan saya yang berada di Jalan Ampera dan di antara Jalan Ampera dan Karya Sosial. Akses masuk bisa melewati Jalan Ampera ke Karya Sosial, ke lahan saya. Dan memiliki 2 jalur akses masuk. Dan untuk kebisingan, set saya berada jauh dari jalan utama, tapi dekat dengan Jalan Karya Sosial yang berada di sebelah kiri. Kebisingan terjadi pada jam 1, jam 8 sampai jam 12, dan akan kembali sunyi pada jam malam pukul 10 sampai
23.00. Untuk meredam suara atau kebisingan, saya melakukan yang namanya tata letak ruang. Meletakkan ruang baca pada area yang tidak memiliki kebisingan yang tinggi. Dan untuk tingkat kebisingannya, karya sosial sekitar 38 dB. Dan untuk mengatasinya, saya menggunakan penghijauan dan penempatan tata letak ruang. Untuk berikutnya, drainase. Jalan Ampera memiliki parit utama yang sedalam 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter, dan untuk parit depan yang berukuran 6 meter kurang lebih dengan kedalaman kurang lebih 4,5 meter. Dengan analisis saya, irigasi atau drainase tersebut berjalan dengan baik, namun tidak dapat menampung air tersebut karena curah hujan yang tinggi dan apabila hujan berturut-turut, maka akan terjadinya banjir. Dengan ini, solusi yang saya lakukan adalah menambahkan penghijauan di bagian depan untuk menambahkan penyerapan air sehingga tidak terjadi genangan dan menambahkan permukaan semakin tinggi. Untuk berikutnya, arah angin. Menurut data yang saya dapatkan, arah angin bergerak dengan kecepatan 6 km per hour. Arah angin datang dari arah utara, barat, dan selatan. Siklus angin tidak tetap dan terus berganti. Kecepatan angin 24-33 Celcius. Dengan solusi saya memanfaatkan angin tersebut dengan menaruhkan ventilasi atau jendela yang besar atau yang luas. Arah matahari. Arah matahari mulai terasa panas pada pukul 11 dan pada puncaknya di pukul 1 siang. Area yang terkena panas berada di barat dan timur side. Pada jam 1 siang tidak ada bayang lagi. Dan untuk mengatasi penghawaan panas tersebut, saya menambahkan solar tube bagian depan untuk menambahkan pencahayaan dan meletakkan pagar di setiap sisinya untuk menjadikan bayang-bayang. Dan menggunakan kaca anti radiasi. Dan selanjutnya vegetasi. Menurut data saya yang dapat, vegetasi berada di belakang side dan di kiri side, berupa rumput liar, tanaman merambat, dan sebagainya. Dan vegetasi yang akan saya tanam pada lahan saya yaitu akasia, cemara, mahoni, dan kembang sepatu. Di antara salah satunya yang saya paling akan tanam adalah akasia dan cemara. Cahayaan hanya ada berada pada jalan, tidak pada lahan. Dan solusi yang saya ambil adalah dengan menambahkan penerangan di setiap sudut site atau lahan.
dengan menggunakan lampu LED putih untuk penerangan. Dan berikut bagaimana penampakan perpustakaan saya, yang dimana bagian dalam, bagian lobi, bagian ruang baca, bagian ruang koleksi, bagian ruang staf, bagian kafetaria, WC, dan musola. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.